Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku dan aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, hari ini adalah hari Minggu Panggilan, Minggu Paskah keempat. Maka bacaan tadi memang pas mengenai gembala yang baik. 1, 2, 3 hal ingin saya sampaikan sehubungan dengan Minggu Panggilan itu. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, bagaimanapun gereja Katolik utamanya, itu kelangsungan dan kelestariannya banyak sekali ditentukan oleh imam, bruder, dan suster. Nah, adanya romo, bruder dan suster, para biarawati. Tentu tidak hanya itu, bahwa gereja lestari sampai sekarang ini tentu karena karya Roh Kudus dan karya kita semua. Tetapi gereja Katolik sejak awal butuh pimpinan. Itulah para imam dari paus, uskup, imam, dan semua pemimpin-pemimpin di gereja ini. Dibutuhkan pemimpin yang untuk menggembalakan, ngupokoro, ngerengkuh, dan semuanya itu supaya gereja ini tetap satu, utuh, sampai pada keselamatan yang sejati. Dibutuhkan pemimpin itu sing ngerti dalane, sing bisa ngerahke werna-werna menjadi pemersatu. Bapak, Ibu, ada banyak mengapa imam itu yang menjadi salah satu pokok supaya gereja tetap lestari. Memang ada pelayanan sakramental, itu hanya diberikan pada imam. Pada umumnya ada 1-2 yang darurat bisa dibuat oleh umat, tetapi secara umum pelayanan sakramental itu hanya oleh imam. Namun Bapak, Ibu, yang lebih penting daripada itu, panggilan imamat itu yang paling pokok, yang saya garis bawah, yang mau saya kemukakan pada yang pertama ini, ialah para imam termasuk bruder dan suster tadi, itu adalah orang-orang yang dipanggil
secara khusus oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan untuk melayani umat. Tapi tidak hanya itu, mereka dididik, dilatih bertahun-tahun supaya menjadi melek kerajaan Allah, melek terhadap misteri keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi saya sebagai romo itu sekolah bertahun-tahun, SMP lulus, SMA 4 tahun, kemudian kuliah 6 tahun, tambah 2 tahun lagi satu lagi tahun rohani, bertahun-tahun Bapak Ibu. Semua itu dalam rangka supaya para imam ini sungguh memahami misteri iman, misteri keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Ngerti mudeng. Pada tataran ngerti mudeng itu angel. Untuk paham, ini toh kerajaan Allah, misteri iman itu. Apalagi untuk menghidupi, menghayati dan membagikan misteri keselamatan itu. Itu yang paling penting dan itu yang membedakan imamat biarawati dengan profesi-profesi yang lain. Tidak ada. Nah, tugas pokok imam dan suster itu membangun kerajaan Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan spiritual, pelayan rohani. Bukan membangun dunia, bukan pelayan-pelayan dunia, tetapi pelayan Tuhan, pelayan rohani yang paling utama. Itulah Bapak Ibu mengenai panggilan imamat. Sungguh dibutuhkan supaya jangan sampai orang buta menuntun orang buta. Kami moga-moga gembala-gembala yang ada di gereja ini sungguh-sungguh melek sehingga mampu menuntun domba-dombanya kepada keselamatan yang sejati, kepada Allah sendiri. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, seringkali diadakan promosi panggilan pada minggu panggilan seperti ini. Itu bagus, ada promosi panggilan. Saya ingin tanya, ini ada anak-anak remaja yang datang enggak? Siapa anak-anak yang mau jadi romo? Ada? Yang mau jadi suster? Ada? Yang mau jadi bruder? Ada? Itulah Bapak Ibu situasi paroki gereja-gereja pada umumnya. Nek ditakoni sapa sing gelem dadi romo, sapa sing gelem dadi bruder suster, meneng kabeh. Nek ana siji loro sing ngaten itu sudah sangat istimewa. Maka Bapak Ibu, inilah keprihatinan gereja. Padahal saat tadi nomor 1 sudah saya garis bawahi, dibutuhkan imam, bruder dan suster demi kelangsungan gereja kita ini. Nek orang-orang bruder suster jadi sapa sing arep ngopeni gereja Katolik ini? Siapa yang akan meneruskan secara profesional, secara seluruh hidupnya untuk Tuhan? Siapa? Sing iso dijaga iso. Hampir tidak ada, mungkin 1-2 relawan ada. Tetapi yang paling utama mereka yang bisa dijaga ke tenan untuk menjaga gereja, kelangsungan gereja, mewartakan misteri keselamatan Tuhan tadi. Maka Bapak Ibu dalam minggu panggilan ini kita semua diajak untuk berdoa supaya anak-anak kita sungguh diberi terang Roh Kudus, dituntun oleh Allah sendiri, mau menjadi imam, bruder dan suster. Maka pertanyaan saya untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak, Bapak Ibu mau mendoakan anak-anaknya jadi imam, bruder dan suster atau tidak? Mau atau tidak? Mendoakan anak wong liya. Anakku ojo dadi romo, bruder dan suster. Itu yang sering kali terjadi karena memang Bapak Ibu keprihatinan kita salah satunya juga lah anake mung siji mung loro dadi romo, bruder, suster entek. Sapa sing neruske? Maka sering kali Bapak Ibu saya terus terang promosi. Anak 2 itu belum cukup, anak 5 baru cukup. Ya. Anak 5 baru cukup. Wah, apa romo? Pasti alasannya mung kesek wegah ngrekoso. Nah, itu yang sering kali terjadi. Maka Bapak Ibu
2 belum cukup, 5 baru cukup. Ingatlah mengenai salah satunya adalah panggilan dalam gereja. Baik itu, promosi panggilan tadi Bapak Ibu mendoakan, dan juga mungkin tetap bagus promosi panggilan tiap tahun itu, tetapi Bapak Ibu menurut saya sendiri orang yang tidak getol promosi panggilan. Saya dulu dipanggil karena hanya ibu saya itu hanya bilang, "Mbok ono nyoba daftar yang seminari, sana coba daftar ke seminari." Cuman itu loh. Lalu saya entah gimana terlintas di benak, apa ini nyoba ya. Lalu saya memang sungguh-sungguh nyoba, kebablasan tekan saiki. Maka Bapak Ibu, promosi panggilan perlu. Yang penting itu setiap kali Bapak Ibu ketemu dengan anak-anak atau anak Bapak Ibu sendiri, cobalah ditanya atau diarahkan, "Mbok kowe dadi romo, mbok kowe dadi buder atau dadi suster?" Hanya 1-2 kalimat saja sudah cukup, rasa dikandani warna-warna. Tapi kalau itu sering kali dikatakan kepada anak-anak kita, saya yakin 1-2 akan nyantel pada anak-anak kita, sehingga mereka tergerak, apa dadi romo wae, dadi buder wae ya, apa dadi suster ya, begitu seterusnya. Itulah salah satu juga promosi panggilan harian. Tanyailah, ajaklah, doronglah anak Bapak Ibu untuk menjadi imam buder suster. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, ini lebih pengalaman lebih jadi romo menjadi imam. Idealnya gereja itu ada gembala, ada domba, ono pangon, ono weduse. Idealnya pangonnya bagus, gitu, iso nuntun ngerti dalan, tanggung jawab. Lalu weduse yo apik, ngerti nek di ngontenan. Itu idealnya. Tetapi kenyataannya seperti itu kan? Kenyataannya sering jauh dari ideal itu. 1, pangone wae ora ngerti dalane, kurang tanggung jawab. Itu ada. 2, komplit sudah. Wedhus-wedhuse ya ora mesti apik-apik kabeh, ora mesti manut pangone. Itu yang sering kali terjadi di lapangan, di dalam hidup kita sehari-hari setelah saya sendiri menjadi imam. Ngono. Bagus sekali apa yang dikatakan Bapak Uskup ketika janji imamat. Dadi romo kuwi kudu gelem ngomong lan bokong. Itu bagus. Itulah sifat kebapaan seorang imam. Tapi salah satu juga saya tambahi Bapak Ibu, itu bagus. Yang sering kali melelahkan itu, tugas imam itu ngopiak-opiak juga. Boleh-boleh ngopiak-opiak juga Bapak Ibu. Kalau ngopiak-opiak anaknya berapa kali? Kandani pisan pindho, ayo wis karep kono lunga-lunga. Itu yang sering kali terjadi. Maka memang capek ngopiak-opiak itu. Nek ora mlaku piye ya ben iso mlaku. Nek do gelem ning gereja piye ya ngopiak-opiak terus sampai kesel. Seperti halnya Bapak Ibu ngopiak-opiak anak-anak Bapak Ibu. Itu memang melelahkan. Baik Bapak Ibu, dalam konteks yang ketiga ini saya hanya mengatakan, seringkali gembala, imam itu memang tidak ideal, punya banyak kekurangan. Kekurangannya macam-macam. Memang ada imam yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Begitu pula umat pun seperti itu. Kita sadar, jujur, tidak semua paroki itu beda-beda Bapak Ibu. Ada paroki yang memang bagus, ada paroki yang tidak kurang, macam-macam lah paroki itu, macam-macam. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang memang tidak mudah. Itu umat. Maka Bapak Ibu, dua-duanya, dua pihak ini memang mempunyai banyak kekurangan, banyak kelemahan. Yang penting pelajarannya terus piye. Kalau seperti itu terus gimana? Ini dicatat garis bawah itu. Bapak Ibu Saudara semoga kasih dalam konteks itu, siapa yang merasa benar, siapa yang merasa hebat, siapa yang merasa lebih baik, baiklah dia mau ngomong yang lain. Nek romane rumangsa apik, ya dimong umate. Nek umate rumangsa luwih apik timbang romane, ya romane dimong.
rasa nyalahke sapa-sapa. Nah, dalam konteks itu, wah yo mate ini wis rasa ngomong apa-apa, romane ngene rasa piye, silakan dibantu. Jadi sadar baik, siapa yang merasa baik, siapa yang merasa hebat, siapa yang merasa benar, bantulah mereka yang dianggap tidak baik atau kurang itu. Maka Bapak Ibu dalam konteks ini yang pertama ini, jangan pernah kita menjadi sombong arogan. Ini bisa romonya, bisa umatnya. Ini dosa berlipat-lipat, double dosanya Bapak Ibu. Nek nganti awake dhewe tidak membantu tadi. Arogan dan sombong umum itu dosanya berlipat-lipat double. Kenapa? Siji, umum arogan itu wis menghapus segala kebaikannya. Loro orang arogan dan umum ke isane dheweke loro, dheweke mesti njur nyalahke ngremehke liyane. Wah, romane wong kaya ngono dan seterusnya. Ngremehke, nyalahke liyane. Itu wis dosa kedua. Ketiga, dia merasa benar dan mampu ning ora gelem ngopo-opo. Njur meneng wae malah ora bantu, malah mung nyalahke. Ketiga, yang keempat, ya nek dheweke bener apik tenan, nek hebat tenan. Biasane mung iso rumangsa apik, rumangsa bener, rumangsa hebat. Ning nyatane tanda tanya besar. Itu bisa imam, itu bisa umatnya. Maka dalam konteks itu sekali lagi, jangan pernah menjadi orang yang sombong, arogan. Tapi kalau merasa baik, merasa hebat, bantulah yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, mungkin kita tidak merasa hebat, tidak merasa benar. Aku ki sebaliknya, aku ki wong dosa, aku ki wong ora iso apa-apa. Kalau kita merasa berdosa, bertobatlah. Nah, segera bertobatlah. Nek aku rumangsa ora iso apa-apa, belajarlah. Jangan hanya aku ora iso apa-apa, aku berdosa dan macam-macam. Segera bangkit, bertobatlah dan belajarlah menjadi lebih baik. Amin. Kita mohon kepada Tuhan semoga paroki kita dan gereja-gereja semakin tumbuh subur panggilan menjadi imam, bunda dan suster yang mampu memimpin gereja-gereja untuk lestari selama-lamanya sampai pada keselamatan yang abadi. Amin. Kita berdiri, kita bermula iman kepercayaan kita dengan berdoa syahadat yang singkat.